1000 tahun kemudian. Bajingan, aku di sini untuk memberitahumu. Aku tak datang menanyakan kau akan pergi atau tidak. Bawa dia pergi. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Keparat, lepaskan guruku. Pengemis kotor. Kau mengotori pakaianku. Hajar dia. Pukul dia lebih keras. Pengemis kecil, berhenti memukul, cepat lari. Pengemis kecil. Pengemis kecil. The film was translated and narrated Kasih sayang yang by sangat dalam. Amelia. Guru, awas. Wetian, kau mencari mati. Untuk menemanimu dalam kematian. Yin Yang. Seribu tahun telah berlalu. Sejak kapan negara naga memiliki begitu banyak sampah? Leluhur telah kembali. Jinghu, pemimpin Jiu Xiao Shango. Murid Jiu Xiao Shen Gong mematuhi perintah. Terbanglah bersamaku dengan pedang. Menuju Yun Cheng. Baik, Siapapun yang menyerang negara naga milikku akan mati. Sun Yu, murid surgawi lembah Fan Yin. Murid lembah Wen Yen, dengarkan perintahku. Bersihkan medan perang segera. Ikuti aku ke Yun Cheng. Guyuran penguasa negara naga. Mungkinkah dari 1000 tahun yang lalu, orang yang mendirikan negara naga, Kaisar Naga itu masih hidup? kau pengemis kotor. Kau berani menghina kami, saudara-saudara. Serang. Bocah, apakah kau tahu untuk siapa aku bekerja? Kau berani memukulku. Siapa? Tuan keluarga Long Long Tianxiang. Aku beritahu padamu, keluarga Long di Yuncheng adalah langit. Kau sudah mati. Jika dia adalah langit, maka aku akan menembusnya. Lancang. Keluarga Long di Yuncheng adalah pemimpin dari 4 keluarga besar. Kekayaan mereka menyaingi sebuah negara. Terlebih lagi, Tuan Long kami adalah harapan masa depan dari 4 keluarga besar Yuncheng. Adik laki-lakinya juga merupakan penerus Jiu Xiao Shenggong. Kau tidak akan mampu memprovokasinya. Jiu Xiao Shango. Kata-kata itu benar-benar membawa kenangan. Jiu Xiao Shenggong itu adalah kekuatan tingkat atas di negara naga. Dengan memprovokasi Tuan Lon hari ini, kau telah memprovokasi seluruh Jiu Xiao Shenggong. Aku jamin di negara naga, kau tidak akan lagi memiliki tempat untuk tinggal. Hanya seorang anak dari keluarga Long. Aku tidak peduli siapa yang mendukungnya. Di depanku dia hanyalah seekor semut. Kau berani tidak menghormati Tuan Long dan pemimpin. Saudara, ambil senjata kalian dan serang. Aku tantang siapapun untuk mencoba. Pemimpin ke-96 dari Jiu Xiao Shenggong. Jinghu Wu, hormat pada leluhur. Pemimpin lembah ke-128 dari lembah Fan Yin. Xue Yo, hormat pada leluhur. Kalian semua menyingkirlah untuk saat ini. Jangan menakuti orang-orang biasa. Berhenti memukulnya. Pengemis kecil, kau tidak apa-apa. Di mana mereka? Mungkin lapar. Pulang untuk makan. Luo Yan, ada apa denganmu? Kursi roda saudaramu sudah rusak selama beberapa hari. Dan aku belum melihatmu menggantinya. Apakah kau peduli pada saudaramu? Jati kakak gimana gitu? Aku mengerti. Ibu, aku akan segera pergi membelinya. Sudah cukup. Segeralah kembali setelah kau membelinya. Ada tamu yang datang ke rumah. Aku minta maaf pengemis kecil. Jika kau tidak keberatan, datanglah lagi ke sini besok. Aku akan mentraktirmu makan.
untuk berterima kasih dengan layak. Baiklah. Disimpan selama 3 bulan. Aku saat ini sedang berlatih Chang Xingjue. Membeli kursi roda yang lebih baik untuk kakakku. Itu seharusnya cukup. Pengemis kecil. Sampai jumpa besok. Ini adalah tanda Phoenix milik guru. Dia adalah guruku. Leluhur masalah ini sangat penting. Kita harus melakukan penyelidikan menyeluruh sebelum membuat rencana lebih lanjut. Tanda dari Tani. Apakah persis sama dengan milik guru? Aku tidak bisa memastikannya. Aku akan memberimu waktu selama sebatang dupa. Aku ingin semua informasinya. Ya, Guru. Dia sangat mirip denganmu. Betapa aku berharap dia adalah dirimu. Benarkah? Aku akan pergi dan memastikannya sendiri besok. lihat dirimu. Kau hanya peduli pada saudaramu. Kursi roda ini harganya lebih dari 30.000. Kau membelinya tanpa ragu sedikit pun. Dan lihat pakaianmu. Semuanya sudah pudar karena sering dicuci. Kau tak terpikir beli yang baru untuk diri sendiri. Dan sarang burung ini, kau tidak pernah memakannya. Kau memberikannya semua kepada ibu dan saudaramu. Ibuku membesarkanku. Tidak mudah baginya dan kakakku. Selain itu, kondisi kaki kakakku memprihatinkan. Aku harus membantu ibuku berbagi beban. Jaga kakakku baik-baik. Aku harap kursi roda ini bisa membuatnya duduk dengan lebih nyaman. Luoyan adik laki-laki Luoyan. Ini 5 juta. Li Chuihua ibu dari Luoyan. Begitu gadis itu menikah ke dalam keluarga itu, 5 juta sisanya akan didapatkan. Pada saat itu, ibu akan membelikanmu rumah pernikahan dan mobil baru. Dan banyak perhiasan. Jika itu belum cukup, mintalah lebih banyak pada kakakmu. Namun aku mendengar bahwa tempat tidur Tuan Long tidak mudah untuk dinaiki. Mengenai istri-istri Tuan Long sebelumnya. Tak satu pun selamat dari malam pernikahan mereka. Jika dia mati, biarlah dia mati. Apa pedulinya? Selama kita mendapatkan uangnya, hanya itu yang penting. Kita harus berpikir dengan hati-hati. Metode apa yang harus digunakan untuk menipunya agar pergi ke pernikahan Tuan Long? Itu sederhana. Katakan saja bahwa pernikahanku dalam 2 hari. Begitu dia sampai di sana, kita bisa lakukan apa saja padanya. Benar. Anakku memang cerdas. Ibu, kalian semua. Apa yang kau teriakan? Tak tahukah kau saudaramu sedang sakit parah? Bagaimana jika kau membuat saudaramu takut? Ibu, aku sudah membeli kursi rodanya. Juga, ini sarang burung yang kubelikan untukmu. Untuk menutrisi tubuhmu. Ini bisa diterima. Itu sangat pas untuk menutrisi tubuh saudaramu. Benar, saudaramu. Dia rencana mulai bisnis baru-baru ini. Aku akan menaruhnya di sini. Aku memberikan 200.000 itu kepada saudaramu. Apa? Ibu, bagaimana ibu bisa melakukan ini? Aku menabungnya selama bertahun-tahun. Itu adalah tabungan hasil kerja kerasku. Aku berencana untuk membuka sebuah toko. Membuka apa? Kau itu seorang gadis. Cepat atau lambat kau akan menikah. Bukankah semuanya akan menjadi milik saudaramu juga? Sebagai kakak perempuan, kau seharusnya memikirkan saudaramu dan berkontribusi lebih. Kakak, terima kasih atas kursi roda dan uangnya. Begitu bisnisku sukses, aku pasti akan membalas budimu. Tidak apa-apa. Nah, begitu baru benar. Mengapa kau masih berdiri di sana? Cepat buat makan malam. Apakah kau ingin membuatku dan saudaramu kelaparan? Aku akan segera pergi. Jika Tuan Long tidak menyukaimu, kami tidak akan membiarkanmu masuk ke keluarga kami. Anakku memang yang paling pintar. Berpura-pura menikah dan menipunya agar pergi ke pernikahan. Begitu dia sampai di sana, mari kita lihat bagaimana dia bisa melarikan diri. Menurut penyelidikan, saat Luoyan lahir, tanda lahirnya sudah ada. Terlebih lagi pada hari dia lahir, fenomena aneh muncul di langit dengan suara burung phoenix yang melengking. Memang, Luoyan adalah reinkarnasi Seifu. Aku akan pergi menemuinya sekarang. Long Tianxiang Tuan keluarga Long. Tuan Long. Luoyan. Cepat kemari. Ini adalah Tuan Long. Tuan Long, aku sudah memberitahumu. Aku sudah punya seseorang yang kusukai, tolong berhenti menggangguku. Beraninya kau berbicara kepada Tuan Long seperti itu. Cepat kemari.
dan temani Tuan Long dengan baik. Orang yang bikin masalah di warung sarapanku waktu itu. Mereka adalah bawahanmu, bukan? Nona Luoyan, mungkin Anda memiliki kesalahpahaman tentang saya. Bawahan saya baru saja memberitahu saya. Dan baru saat itulah saya tahu bahwa ada beberapa preman yang menggunakan nama saya di Yuncheng untuk menipu dan memperdaya. Tapi mohon tenanglah Nona Luoyan. Begitu saya menemukan mereka, saya akan menghukum mereka dengan berat. Ini adalah gaun yang secara khusus saya buat untuk Anda. Saat adik laki-laki Anda menikah, Anda juga bisa menggunakannya. Pernikahan. Ya kakak, pernikahanku dalam 2 hari. Itu di Hotel Yuncheng. Begitu mendadak. Kakak, tidakkah Anda ingin melihatku bahagia? Melihatmu membangun keluarga. Kakakmu sangat bahagia. Pada saat itu, saya ingin mengundang Tuan Long untuk menghiasi kami dengan kehadiranmu. Untuk pernikahan yang begitu penting, saya pasti akan hadir. Bibi, mengenai urusan pernikahan, saya akan menyerahkannya kepada Anda dan Luo Wen. Tenang saja, dalam 2 hari. Kau hanya perlu datang dan menghadiri pernikahan. Hati-hati Tuan Long. Pengemis kecil kau di sini. Aku datang untuk mencarimu. Mencariku. Luoyan, bisakah kau tunjukkan padaku tanda lahir di tanganmu? Apakah yang ini? Aku sudah memilikinya sejak kecil. Lihat. Bukankah ini terlihat seperti Phoenix? Jika aku mengatakannya, kau mungkin berpikir aku narsis, tapi aku selalu merasa bahwa seseorang bisa menemukanku melalui tanda lahir ini. Sebenarnya selama yang aku ingat, aku selalu mengalami mimpi yang berulang. Di dalam mimpi itu, aku berjanji pada orang itu bahwa aku akan menikah dengannya. Jadi aku selalu menunggunya datang dan menikahiku. Ngomong-ngomong, apakah kau menemukan orang yang kau cari? Aku pikir aku mungkin telah menemukan mereka. Itu luar biasa. Benar. Aku mungkin harus menutup toko selama 2 hari. Adik laki-lakiku akan menikah di Hotel Yuncheng. Apakah kau ada waktu hari itu? Apakah kau ingin datang? Menurutmu apa yang harus kuberikan pada adikku sebagai hadiah pernikahan? Apa yang lebih baik? Ini untukmu. Aku harus menutup warungku lebih awal hari ini untuk memilih hadiah yang lebih baik untuk adikku. Bagus. Guru tidak melupakanku. Kali ini, tidak ada seorang pun di hadapanku yang boleh menyakiti guru sedikit pun. Saya bertanya-tanya gadis mana kali ini yang akan menjadi tumbal lain untuk menjilat keluarga Long di antara 4 keluarga besar kita. Siapa yang tidak tahu kecenderungan Tuan Long? Dia sudah menyebabkan kematian beberapa istri. Selamat. Selamat. Saya kira yang ini adalah protagonis hari ini. Hari ini adalah hari perayaan besar bagi keluarga Luo kami. Terima kasih para tuan, karena tak merendahkan keluarga Luo kami, dan bersedia untuk hadir. Nyonya Li, Anda terlalu baik. Luar biasa. Luo Wen akhirnya memulai hidupnya sendiri. Sebagai kakak perempuannya, aku akhirnya bisa tenang. Nyonya Li, sudah hampir waktunya. Kapan pernikahan akan dimulai? Mulai. Pernikahan akan segera dimulai. Mohon sambut pengantin wanita. Luo Yan. Ibu. Leluhur, sebuah pesan telah tiba dari Hotel Yuncheng. Hari ini adalah pernikahan Nona Luoyan dan tuan keluarga Long Tianxiang. Luoyan, jika kau adalah reinkarnasi dari sang guru, selain diriku, aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang lain. Ayo pergi segera berangkat ke Yuncheng. Adik, kau memang masih hidup. Ibu, apakah ibu salah?
Hari ini jelas pernikahan adik laki-lakiku. Bagaimana bisa menjadi milikku? Tuan Long, orang yang dimaksud ada di sini. Mahar 10 juta yang kita sepakati. Lihat sisanya. 5 juta kan? Apa yang terburu-buru? Setelah menikahi si cantik ini dan membawanya pulang, sisa uangnya akan secara otomatis ditransfer kepadamu. Bagus. Ibu, omong kosong apa yang ibu bicarakan? Perusahaan saudaramu baru saja dimulai. Dia akan perlu menikah dan membeli rumah nanti. Ada banyak hal yang membutuhkan uang. Untungnya Tuan Long tidak memandang rendah dirimu dan bersedia menikahimu. Dia bahkan memberikan keluarga kita mahar 10 juta. Juga beruntung kau adalah seorang gadis. Akhirnya kau menjadi berguna. Kau patuh saja dan menikahlah dengan Tuan Long. Ibu, apa yang sebenarnya ibu bicarakan? Untuk bisnis adikku, aku sudah memberikan 200.000. Apa maksudmu dengan 200.000 milikmu? Itu milik saudaramu. Aku beritahu padamu, tanpa saudaramu. Mungkinkah kau bisa menemukan suami yang sebaik itu? Apa? Kakak, ibu belum jelaskan cukup jelas. Jika ibu tidak melakukannya demi kepentinganku, kau sudah lama dijual ke luar negeri. Tidak. Tidak seperti ini. Kalian semua membohongiku kan? Aku mengerti sekarang. Pasti itu Tuan Long. Dia pasti telah mengancammu. Itulah sebabnya kau harus berbohong padaku. Benar kan ibu? Lu Yen, apa yang dikatakan ibu? Semuanya bohong? Benar kan? Ibu jelas memasakkan makanan lezat untukku. Dan bahkan membelikanku pakaian baru. Selama bertahun-tahun ini. Ini pertama kalinya dia membelikanku hadiah. Bagaimana mungkin dia berbohong padaku? Dan saat kau berada di kursi roda, itu juga aku sedikit demi sedikit menabung uang untuk membelikannya untukmu. Saat kakimu lumpuh, itu juga aku yang tetap berada di samping tempat tidurmu, menyajikan teh dan air, dan merawatmu dengan membasuh kaki dan tubuhmu. Bagaimana mungkin kau berbohong padaku? Benar-benar bodoh yang menyedihkan. Semua yang dikatakan ibu adalah benar. Pernikahan ini juga sesuatu yang sengaja kami jebak agar kau datang. Tujuannya adalah uang mahar 10 juta milik Tuan Long. Lagi pula, kakiku itu juga dipalsukan. Semua ini adalah kebohongan. Kami tidak pernah menganggapmu sebagai keluarga. Kau tidak lebih dari seekor anjing bagi kami. Kakimu. Semuanya palsu? Sekarang kau tahu. Adikku tersayang. Jadi, kalian berdua membohongiku. Selama bertahun-tahun ini, kalian telah mempermainkanku seperti orang bodoh. Aku bekerja dari fajar hingga senja setiap hari. Hidup hemat dan menjalankan kedai. Hanya agar kalian bisa hidup lebih baik. Tapi apa hasilnya? Tapi pada akhirnya seperti inilah kau memperlakukanku. Bukankah itu semua atas keinginanmu sendiri? Cukup. Sebagai kakak perempuan, kau seharusnya secara alami berkorban sedikit lebih banyak untuk keluarga. Untuk menipuku, kau benar-benar berusaha keras. Tapi jika kau ingin memaksaku menikah, dalam mimpimu, kau belum jadi bagian keluarga Long kami. Dan kau sudah memiliki temperamen seperti itu. Apakah kau ingin keluarga Long kami? Di depan seluruh keluarga besar negeri naga. Kehilangan muka. Liu ibu dari Long Tianxia. Long Haishan ayah dari Long Tianxia. The film was translated and narrated by M Media. Nyonya Long, ini semua salah gadis terkutuk ini. Mohon redam amarah Anda. Anda bisa memukul atau memarahinya sesuka hati, tapi pernikahan ini harus tetap kita lanjutkan. Jika kau ingin masuk ke keluarga Long kami, tentu saja kau harus mengikuti keluarga Long kami. Aturan disiplin. Karena tidak mematuhi suamimu, kau harus dicambuk. Penjaga, bawakan tongkat hukuman kepadaku. Sang guru memang ada di sini.
Ibu, tidak tolong. Tidak peduli apapun. Aku tetap putri kandungmu. Jangan panggil aku ibu. Siapa ibumu? Biar ku beritahu. Dulu, jika aku tidak melihat betapa cerahnya kulitmu, dan bahwa kau bisa menjadi untuk anakku sumber tenaga kerja gratis, aku tidak akan pernah memungutmu dan membawamu kembali. Kau mengatakan, kau bukan ibuku. Kau tidak lain hanyalah seseorang yang kupungut di pinggir jalan. Anak haram. Bagus, biarkan pernikahan berlanjut. Berhenti. Hari ini adalah pernikahan agung Tuan Long. Penyusup akan mati. Biarkan pernikahan dimulai. Aku tidak akan menikah. Aku tidak akan menikah. Ini bukan keputusanmu. Pertama, bersujud kepada langit dan bumi. The film was translated and narrated by M Media. Kedua, bersujud kepada orang tua. Semuanya berhenti. Sudah 1000 tahun berlalu. Guru, akhirnya aku menemukanmu. Pengemis kecil. Itu kau. Kau di sini untuk menyelamatkanku. Ya, akulah yang datang untuk menyelamatkanmu. Kau belum sepenuhnya memulihkan ingatanmu. Kau telah melupakan pertunangan kita. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Selama darah diteteskan ke sumbu, dan lampu jiwa dinyalakan, ingatanmu dari 1000 tahun yang lalu, dan kemampuanmu akan pulih sepenuhnya. Luoyan, apakah kau bersedia menikah denganku? Hanya denganmu? Aku akan menikahinya. Belum ada yang bisa menghentikanku. Kalau begitu aku ingin melihatnya. Pengawal. Tian Xiang. Bocah bodoh. Apakah kau benar-benar berpikir keluarga Longku tidak memiliki dukungan? Nyonya, The cepat film pergi was dan beritahu Tian translated Hao. and Seseorang sedang narrated berada by di M pernikahan Media. kakaknya. Membuat keributan. Suruh dia segera datang ke sini. Baik, Tuan. Bocah, kau sudah mati. Apakah kau tahu siapa aku? Adik laki-lakiku adalah murid pribadi. Pemimpin Jiu Xiao Shengong. Jiu Xiao Shengong. Gengsinya diketahui oleh semua orang. Pengemis kecil apa yang harus kita lakukan sekarang?
Tian Xiang. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja kau akan berlutut dan mengakui kesalahanmu padaku. Jiu Xiao Shen Gong adalah sekte nomor 1 di dunia. Memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di seluruh negara naga. Siapapun di antara mereka yang diambil secara acak, mampu menjadi pahlawan yang mendominasi suatu wilayah. Berani bertindak melawan keluarga Longku adalah penghinaan terhadap Jiu Xiao Shen Gong. Kau benar-benar mencari kematianmu sendiri. Begitukah? Jiu Xiao Shen Gong yang remeh itu tidak lebih dari sesuatu yang kubangun hanya karena iseng. Apa yang perlu dirisaukan? Salam pemimpin. Ayo pergi. Pernikahan akan segera dimulai. Apa yang kau katakan? Jiu Xiao Shen Gong dibangun olehmu hanya karena iseng. Benar sekali. Kata-kata yang sombong sekali. Kau orang gila. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau bilang kau bisa hidup selama 1000 tahun. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau tahu beberapa seni bela diri, kau bisa menyombongkan diri seperti ini. Kau bilang kau adalah pendiri Jiu Xiao Shen Gong. Maka aku mungkin juga bisa berkata, aku adalah pendiri seluruh negara naga juga. Sudah lama sekali sejak aku melihat seseorang dengan muka tembok seperti itu saat aku mendirikan negara naga. Leluhur bocah ingusan ini mungkin bahkan belum lahir. Hari ini adalah pernikahan putraku. Pemimpin Jiu Xiao Shen Gong berjanji, datang saksikan nikahan hari ini. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, berhati-hatilah bahwa Jiu Xiao Shen Gong akan menjatuhkan hukuman petir kepadamu. Pengemis kecil, sebaiknya kau berhenti bicara. Jiu Xiao Shen Gong bukan lagi sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia fana seperti kita. Aku juga mendengar bahwa pakaian merah yang dikenakan Jing Huo semuanya diwarnai merah dengan darah. Dia hanyalah seorang iblis wanita yang berdarah dingin. Tidak peduli seberapa hebat dirinya. Saat dia berada di hadapanku, dia tidak punya pilihan selain berlutut. Bocah ingusan, berlututlah dan akui kesalahanmu segera. Saat pemimpin Jiu Xiao Shen Gong tiba, aku masih mohon belas kasihan atas namamu untuk meninggalkanmu mayat yang utuh. Tuan Long, masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ini semua karena aku. Jika kau bersedia melepaskannya, aku akan menyerahkan diriku untuk kau hukum. Terlepas dari apakah sang guru telah memulihkan ingatannya, dia akan selalu berdiri di hadapanku. Jika kau bersedia untuk bersujud dan mengakui kesalahanmu padaku, aku juga bisa ampuni keluarga Longmu dari kematian. Bahkan kini kau masih menolak akui salahmu. Kalau begitu, 4 keluarga besar kita akan bertindak atas nama Jiu Xiao Shen Gong hari ini untuk melenyapkanmu. Si bodoh yang menodai istana dewa ini. Apa yang kau tunggu? 4 keluarga besar akan bergabung untuk melenyapkan si bodoh ini. Agar pemimpin Jiu Xiao Shen Gong, saat dia tiba, melihat orang gila ini berbicara omong kosong dan menyalahkan kita. Bertindaklah dengan cepat. Tuan Long benar. Serang bersama-sama. Keluarga Su saya juga setuju. Mungkin di matamu pemimpin Jing begitu agung seperti dewa. Namun di mataku, dia hanyalah seorang bayi. Kau berani tidak menghormati pemimpin Jiu Xiao Shen Gong, hari ini kau akan menjemput ajalmu. Mencari mati semuanya, serang bersama-sama. Pengemis kecil, kita harus segera pergi. Jiu Xiao Shen Gong benar-benar sesuatu yang tidak mampu kita lawan. Tidak apa-apa aku di sini. Mereka tidak berani menyentuhku. Bahkan jika Jing Huo datang, dia juga harus berlutut di hadapanku. Mereka yang tidak menghormati Jiu Xiao Shen Gong akan dieksekusi tanpa ampun. Tian Hao, kau sudah tiba. Mengapa pemimpin Jiu Xiao Shen Gong belum datang? Pemimpin pergi mencari leluhur. Dia akan segera tiba. Bagus. Tian Hao, bocah inilah orangnya. Dia mengaku sebagai pendiri Jiu Xiao Shen Gong. Benar-benar lancang. Berani-beraninya menyamar sebagai leluhur dan secara terbuka memfitnah pemimpin Jiu Xiao Shen Gong. Kau sama sekali tidak menganggap Jiu Xiao Shen Gong sebagai apapun. Kau bilang aku menyamar sebagai sang leluhur. Lalu bagaimana kau membuktikan bahwa kau adalah murid Jiu Xiao Shen Gong? Maka aku akan membiarkanmu mati dengan pemahaman yang jelas. Semua orang ini adalah satu-satunya token murid warisan Jiu Xiao Shen Gong. Aku juga mendengar
bahwa orang yang mendapatkan token ini adalah penerus yang telah dipilih sebelumnya. The Pemimpin film was Jiu Xiao Shen Gong. translated Keluarga and Long adalah narrated keluarga by dengan M dua sosok Media. tangguh. Selamat. Selamat. Bocah, apakah kau melihat ini? Dengan token ini, seolah-olah pemimpin Jiu Xiao Shen Gong hadir secara pribadi. Kecuali penguasa. Tidak ada yang berani membangkang. Sekarang, atas nama pemimpin Jiu Xiao Shen Gong, aku akan hancurkanmu yang bicara omong kosong. Seseorang yang tidak menghormati Jiu Xiao Shen Gong. Penilaian Jing Hou benar-benar buruk. Murid yang dia terima ini, Apa maksudmu? Beraninya kau memandang rendah diriku. bakatnya biasa saja. Dan karakternya juga buruk. Dia tidak layak memasuki Jiu Xiao Shen Gong. Siapa kau sebenarnya? Dan kau berani membicarakanku? Token Jiu Xiao Shen Gong setara dengan pemimpin. Kinmu. Mengapa kau tidak segera berlutut dan menjemput ajalmu? Itu hanyalah token biasa. Jing Hou, jika kau tidak muncul dalam 3 tarikan napas, pergilah ke kolam guntur untuk menerima hukumanmu. Berani buat marah leluhur muak hidup. Kau benar-benar merusak token Jiu Xiao Shen Gong. Ini adalah provokasi terbuka terhadap martabat Jiu Xiao Shen Gong. Kau. Apakah kau berniat menjadi dengan Jiu Xiao Shen Gong? Jiu Xiao Shen Gong adalah milikku. Apapun yang ingin kulakukan, itulah yang akan kulakukan. Tian Hao, apa yang kau tunggu? Kirim dia ke alam baka. Siapa sebenarnya orang ini? Ditempa dari besi hitam dari luar langit. Hancur begitu saja dengan mudah. Siapa sebenarnya Anda, Tuan? Mengapa Anda menjadi musuh Jiu Xiao Shen Gong saya? Pengemis kecil. Token ini mewakili pemimpin Jiu Xiao Shen Gong. Baru saja dihancurkan olehmu begitu saja. Apakah akan ada masalah? Serahkan padaku, tenang saja. Jika kau menyukai token ini, aku akan meminta Jing Hou membuatkan beberapa lagi untukmu. Lancang sekali. Karena kau berani sebut nama pemimpin langsung. Hari ini kau benar-benar berniat menjadi musuh Jiu Xiao Shen Gong saya. Jika aku memanggilnya pemimpin, apakah dia berani menjawab? Keterlaluan. Beraninya kau meremehkan pemimpin Jiu Xiao Shen Gong. Ada di matamu. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membuatmu meminta maaf kepada Jiu Xiao Shen Gong. Mari kita serang bersama-sama. Bunuh dia. Demi menegakkan reputasi Jiu Xiao Shen Gong. Bunuh. Menurutku kalianlah yang menodai keberadaan Jiu Xiao Shen Gong. Aku tidak tahu apa yang salah dengan mata Jing Hou sampai benar-benar terlibat dengan kalian para hama. Kau masih berani menghina pemimpin. Hari ini, aku pasti hancurkan tulangmu dan sebarkan abumu. Bunuh dia dengan cepat. Semua murid dengarkan perintahku. Hari ini Kinmu. Di Hotel Yuncheng. Menghina pemimpin Jiu Xiao Shen Gong kita. Dan bahkan menyamar sebagai leluhur. Sombong dan angkuh. Eksekusi dia di tempat. Baik, Tidak. pemimpin Jiu Xiao Shen Gong telah tiba. Murid ini memberikan penghormatan. Pemimpin. Pemimpin Anda datang di saat yang tepat. Orang ini sangat lancang. Dia berulang kali tidak sopan pada Jiu Xiao Shen Gong. Dia bahkan memfitnah Anda, pemimpin. Dia bahkan berniat menyerang murid ini. Ini benar-benar kejahatan yang tidak termaafkan. Sangat menjijikan. Anda harus menghukum orang ini dengan berat. Demi menjaga martabat Jiu Xiao Shen Gong. Benar, pemimpin. Orang ini sombong dan angkuh. Sombong dan tinggi hati. Mengaku sebagai pendiri Jiu Xiao Shen Gong. Mohon eksekusi dia di tempat pemimpin. Bagaimana dengan itu, pengemis bau? Pemimpin kita telah tiba. Kau tunggu saja ajalmu. Istana. Pemimpin, apa maksud dari semua ini? Tian Hao adalah murid pribadi Jiu Xiao Shen Gong. Mengapa Anda memihak orang luar? Membantu seorang pengemis. Kurang ajar. Dan kau ini makhluk apa? Apakah kau layak berbicara denganku? Kau berani tidak menghormati leluhur. Leluhur. Bawahan ini gagal tegas disiplinkan bawahannya. Karena telah menyinggung leluhur. Saya memohon pengampunan leluhur. Salam leluhur. Apakah orang seperti ini yang kau besarkan? Tidak. Tidak. Ini adalah basis kultivasiku. Kembalikan padaku. Bawahan ini sudah Long Tian Hao. Menarik kembali semua kekuatannya. Mulai hari ini, Long Tian Hao akan dihapus dari daftar Jiu Xiao Shen Gong.
Jiu Shaoshen Gong dan keluarga Long tidak akan memiliki hubungan lagi. Karena kau mengakui dan memperbaiki kesalahanmu. Bangkitlah. Terima kasih leluhur atas kemurahan hati. Semua gangguan telah disingkirkan. Mari kita pergi. Penguasa telah tiba. Mengapa penguasa datang? Berhenti. Kau pikir kau mau kemana? Hanya seorang penguasa dari negara naga. Dia bukan apa-apa di mataku. Jika bukan karena aku saat itu yang mendirikan negara naga seorang diri, bagaimana mungkin dia bisa menjadi penguasa hari ini? Bersujudlah kepada penguasa. Bangkitlah. Terima kasih penguasa. Kalian bertiga, mengapa kalian tidak berlutut saat melihat penguasa ini? Wanitaku dan cucu muridku, kecuali langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menahan sujud darimu. Kau hanyalah rakyat jelata, berani menentang atasanmu. Menyinggung penguasa. Tidak menunjukkan rasa hormat pada negara naga saya. Aku adalah penguasa negara naga, menguasai hidup mati ratusan juta rakyat. Apakah aku layak disujudi? Kau tidak pantas mendapatkannya. Negara naga ini awalnya didirikan oleh leluhur. Bocah ingusan, benar-benar ingin leluhur bersujud kepadanya. Benar-benar mencari mati. Penguasa memegang hidup mati di negeri naga. Sekarang kemarahannya seperti guntur. Ajalmu telah tiba, bocah. Melapor kepada penguasa. Orang ini tidak lebih dari pengemis bau. Berani-beraninya begitu sombong. Hari ini, dia tidak hanya merusak perjamuan pernikahanku, dan tidak menghormati 4 keluarga besar. Semua orang yang hadir hari ini, para kepala keluarga dan tamu, semuanya telah menyaksikannya. Penguasa mohon segera berikan perintah untuk membuat orang ini dieksekusi di tempat. Saya bisa bersaksi akan hal ini. Penguasa mohon jatuhkan hukuman. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Jika aku tidak mendirikan negara naga, bagaimana mungkin giliranmu berada di sini, memamerkan kekuatanmu di hadapanku? Kau menjemput ajalmu. Penguasa mohon redam amarah Anda. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Pengemis kecil, cepatlah minta maaf kepada penguasa. Bahkan jika kau benar-benar mengenal pemimpin Jiu Shaoshen Gong di depan penguasa, kita hanyalah rakyat biasa. Jika bukan, karena aku tak ingin rakyat menderita, dan keenggananku melihatmu kelelahan, aku tidak akan mendirikan negara naga, agar rakyat bisa hidup dan bekerja dengan damai. Tapi ini tidak berarti bahwa kau seorang penguasa berani bersikap lancang di hadapan kaisar ini. Kau berani menyamar sebagai leluhur kaisar naga. Apakah kau tidak takut seluruh klanmu dieksekusi? Sejak aku menjabat sebagai penguasa negara naga, tak ada yang berani memprovokasiku terang-terangan. Hari ini kau adalah yang pertama dan yang terakhir. Penjaga, sampaikan perintahku. Kinmu tidak menghormati hukum. Sesuai hukum eksekusi dia di tempat. Baik, Pemimpin Jiu Shaoshen Gong, apakah kau hanya akan menonton seorang pengemis menghina martabat negara naga saya? Mu Yuran, saya menghormatimu sebagai penguasa negara naga. Tapi itu bukan alasan untuk tak menghormati leluhur dan tidak menghormati kaisar naga. Kaisar naga, Kaisar Naga, kaisar pendiri negara naga. Dia adalah kaisar naga. Seorang pengemis. Bagaimana mungkin dia adalah kaisar naga? Tuan Kaisar Naga, mendirikan negara naga 1000 tahun yang lalu. Dia memegang pedang Oman Naga untuk melawan musuh dan menaklukkan 9 provinsi untuk membangun fondasi negara naga kita dan menciptakan era kedamaian dan kemakmuran. Apa hubungannya itu denganmu seorang pengemis? Benar, pencapaian kaisar naga sangat luar biasa. Satu tebasan pedang tentukan perbatasan negeri naga. Hingga hari ini tidak ada musuh penjajah yang mampu menyerbu wilayah negara naga kita. Berani sekali kau menyamar sebagai kaisar naga. Saat itu, aku mengerahkan seluruh usahaku untuk mendirikan negara naga, hanya untuk memberi kalian semua era kedamaian dan kemakmuran. Tapi bagaimana dengan kalian semua? Kalian membalasku dengan pedang. Cukup omong kosongnya. Lakukan. Tidak, penguasa. Mu Yuran, beraninya kau? Aku adalah penguasa negara naga. Mengapa aku tidak berani? Eksekusi dia segera. Apakah kau benar-benar berniat menyerangku? Bagaimana jika aku melakukannya? Sungguh malang negeri naga memilikimu.
Kebajikanmu tidak sepadan dengan posisimu. Itu pada akhirnya akan binasa. Kau berani menghina negaraku. Seumur hidupku aku belum pernah melihat orang yang begitu lancang dan tidak tahu malu. Omong kosong, menentang penguasa, dan menghina leluhur Kaisar Naga kita. Penguasa mohon segera berikan perintah untuk mengeksekusi orang ini di tempat. Baiklah, Kinmu, hentikan kepura-puraanmu. Kaisar Naga dari negara naga kita sangatlah mulia. Bagaimana mungkin pengemis rendahan sepertimu layak menyentuhnya? Penjaga ambil tindakan. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah kau benar-benar Kaisar Naga leluhur? Pedang Auman Naga ada di sini. Apakah aku perlu mengatakan lebih banyak lagi? Ya Tuhan. Itu pedang Auman Naga. Dia benar-benar memanggil pedang Auman Naga. Mungkinkah dia benar-benar Kaisar Naga sendiri? Leluhur mohon ampuni hamba. Ketidaktahuan hamba tak mengenali keagungan Anda. Sungguh hamba berbicara begitu sombong di hadapan senior hamba. Hamba memohon kepada Kaisar Naga, demi leluhur hamba, untuk mengampuni nyawa hamba. Mengakui kesalahanmu sekarang. Bukankah sudah agak terlambat? Sebagai seorang penguasa, kau tidak bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Kau mendengarkan rumor. Dan kau bahkan melatih sekelompok bawahan yang tidak berguna, memerintah negara naga. Apa yang seharusnya menjadi hukumanmu? Kaisar Naga mohon belas kasihannya. Aku tidak menyangka pengemis ini bukan hanya pemimpin Jiu Xiao Shen Gom, tetapi juga Kaisar Naga dari negara naga. Semuanya sudah berakhir. Kita pasti mati kali ini. Semuanya sudah berakhir, bagaimana sekarang? Kaisar Naga mohon ampuni dosa-dosa kami. Dengan berbagai kejahatan ini digabungkan, seharusnya kau sudah bunuh diri di tempat untuk memulihkan fondasi negara. Namun mengingat leluhurmu cukup rajin, jika kau memenuhi taruhanmu sekarang, turun tahta dan menyerah pada yang layak, aku akan mengampuni nyawamu. Apa? Turun tahta. Turun tahta. Kinmu bocah ingusan, keluarlah dan jemput ajalmu. Itu kau. Benar. Ini aku. Sudah sangat lama sekali. Dulu, guru bodohmu itu tak ragu meledakkan diri untuk membawaku bersamanya. Membiarkanmu lolos karena keberuntungan. Sekarang gurumu telah menjadi seseorang tanpa kekuatan bela diri, tanpa ingatan. Hanya seorang wanita yang hanya bisa menangis. Saat itu, demi keinginan egoismu sendiri, kau memisahkan aku dan guruku dalam hidup mati. Aku pahit mencari selama 1000 tahun, dan hari ini, aku akhirnya menemukannya. Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk merayakan reuni kita. Dengan hanya kau. Apa yang kau miliki untuk berteriak di depanku? Apa kau berani bertarung? Aku Wutia, telah bersembunyi 1000 tahun. Semua demi datang untuk membalas dendam hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Begitu kan? Kinmu bocah ingusan. Dengan kultivasiku saat ini, ketika gurumu terbangun, The film was translated mungkin dia punya and kekuatan melawanku. narrated by Adapun kau, Media. Kau menggunakan seni terlarang, mengandalkan nyawa orang lain untuk hidupmu. Kau ditakdirkan untuk tidak akan pernah mencapai keabadian. apa yang kau tahu? Dunia ini telah memperlakukanku dengan tidak adil. Aku berjuang dengan kekuatanku sendiri. Apa salahnya dengan itu? Dulu, gurumu dan aku adalah murid di bawah sekte Changsheng. Aku sangat berbakat, rajin dan tekun. Dalam hal apa aku lebih rendah darinya? Kekuatan Changsheng seharusnya menjadi milikku, bukan miliknya. Aku telah tidur selama 1000 tahun. Aku benar-benar lapar. Wutian, kau benar-benar mencari mati. Aku saat ini sedang berlatih seni iblis 9 mata. Dan sudah membuka 3 mata. Gurumu tidak bisa menyalakan kembali api lampu jiwa. Jika aku ingin mencabut nyawa kalian berdua,
Itu semudah membalikan telapak tanganku. Pengemis kecil. Apakah ini lampu jiwa yang dia bicarakan? Benar, Guru. Di dalam lampu jiwa ini terdapat 1000 tahun. Ingatan dan kemampuanmu. Selama lampu jiwa ini menyala, kau akan mampu mendapatkan kembali segalanya. Berpikir untuk memulihkan ingatanmu, jangan harap. Dengan sampah kelas 3 sepertimu. Kau tidak layak atas tindakan leluhur. Kalahkan aku terlebih dahulu. Kinmu bocah ingusan, kau beruntung dengan wanita. Berulang kali. Selalu ada wanita cantik yang berdiri di depanmu. Mati menggantikanmu. Kembalilah. Kau bukan tandingannya. Untuk bertarung demi leluhur, bahkan jika itu berarti kematian. Itu adalah kehormatan bagi Huo. Ini adalah dendam antara dia dan aku. Jangan ikut campur lagi. Dulu gurumu menerima warisan sejati orang tua itu, dan diberkati dengan kekuatan Changsheng. Namun dia tetap mati di tanganku. Hari ini, jangan harap kau bisa menyakiti guruku lagi. Sudah kukatakan. Dia sekarang hanyalah orang yang tidak berguna. Selain menjadi beban, dia benar-benar tidak berguna. Menurutku kau sebaiknya berlutut dengan patuh. Panggil aku paman. Mungkin jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Tidak akan pernah. Jadi bagaimana jika reinkarnasimu berhasil? Itu tidak lebih dari mati sekali lagi, tepat di depannya. Satu-satunya yang akan mati hari ini adalah kau. Hentikan ocehan berisikmu. Hari ini jika kau tidak menyerahkan Chang Seongjui, semua orang yang hadir harus mati. Tuan Kaisar Naga, selamatkan kami. Tuan Kaisar Naga, tolong. Tuan Kaisar Naga, tolong kami. Kinmu dendam dari tebasan pedang itu. Akan dibayar dengan nyawamu hari ini. Kau berani menyentuh leluhur, aka injak mayatku Jinghu. Dulu. Terlalu percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Dengan sedikit kekuatan ini, itu bahkan tidak cukup untuk menggelitiku. Jika aku bisa menyalakan api lampu jiwa ini, apakah aku bisa menghentikannya? Kinmu, serahkan Chang Seongjui, dan aku bisa mengampuni nyawa kalian berdua. Wu Tian, meskipun guruku gagal bangkit hari ini, aku pasti akan mampu membunuhmu. Kau pikir kau siapa? Kau ingin membunuhku. Kau tidak lebih dari hanya mengandalkan kekuatan gurumu. Bagaimana mungkin kau bisa menggoyahkanku sedikit pun? Guru, orang tua bodoh, apakah kau melihatnya? Sekarang hanya aku, Tiam, yang layak memiliki Chang Seongjui. Seribu tahun yang lalu. Aku tidak sanggup lagi, Guru. Teknik kultivasi milikmu ini terlalu sulit untuk dipraktikkan. Harmoni pedang ganda ini adalah teknik pedang tertinggi dari sekte Cheng Xiangku. Ini bisa menghancurkan kekuatan 10.000 iblis. Pengemis kecil, bagaimana keadaanmu? Guru, mundurlah dengan cepat. Aku di sini. Kinmu, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Chang Seongjui, apakah kau akan menyerahkannya atau tidak? Aku tidak akan. Maka kau akan mati. Tidak. Tidak. Guru. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Wu Tian, kau berani menyakiti guruku. Kau sedang menjemput ajalmu. Sekarang kultivasiku telah mencapai kesempurnaan.
Kau ingin membunuhku. Kau belum memenuhi syarat. Aku telah menunggu guru selama 1000 tahun. Kali ini, meskipun aku harus mengorbankan nyawaku, tak ada yang boleh membawanya pergi. The film was translated Pengemis and kecil tidak. narrated by M Media. Guru, aku berjanji untuk di UNGIMO. Aku pasti akan menepati janjiku. Khawatirkan dirimu sendiri. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Dan kemudian perlahan The mencekikinmu. film was translated and narrated by M Media. Leluhur, Kinwu. Guru, aku baik-baik saja. Bagaimana bisa kau sebodoh itu? Sudah kukatakan padamu. Aku akan melindungimu sepenuhnya. Kasih sayang guru dan murid. Muetian. Kau berbuat jahat. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Aku mewakili pemimpin sekte Changxiang. Akan binasa bersamamu sekarang. Kau tidak layak. Guru, jangan. Guru, jangan. Aku sudah pernah kehilanganmu sekali. Selama 1000 tahun terakhir ini, tidak ada satu hari pun yang kujalani tanpa penyesalan. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku hari ini, aku tidak akan membiarkan guru terluka sedikit pun. Guru, Kinmu tidak bisa kehilanganmu lagi. Kinwu. Guru, apakah kau melihatnya? Ini adalah orang tidak berguna yang kau pilih. Kinwu. Wutian, kau sudah keterlaluan. Guru, Aku sudah menyatakan ini sejak lama. Tidak ada pedang kedua. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Kau dan muridmu yang tidak berguna ini. Terlepas dari jumlah bala bantuan, tidak ada yang layak menjadi lawan Wutiam. Kalian berdua adalah kekuatan yang sudah habis. Aku sarankan kau mengenali kenyataan. Serahkan Changsheng Jue dengan patuh. Dengan cara ini, aku masih bisa membiarkanmu dengan mayat yang utuh. Kalau tidak, kau akan hancur berkeping-keping. Tulang-tulangmu digiling dan abumu disebarkan. Kinwu, jangan takut. Sebagai gurumu apapun yang terjadi, aku pasti akan memastikan keselamatanmu. Keras kepala dan tidak bertobat. Kalau begitu, pergilah dan temui Yama. guru. Luoyan, bersiaplah untuk mati. Tidak. Maha Guru, terimalah pedang ini. Kinwu. Guru. Harmoni pedang ganda. Harmoni pedang ganda. Harmoni pedang ganda. Teknik pedang tertinggi dari sekte Changsheng. Sejak dulu tak ada yang bisa memanfaatkannya. Hanya berdasarkan kalian berdua. Sampah tidak berguna seperti kalian. Mencoba mengandalkan pemahamanmu sendiri. Mungkinkah kau bisa memahaminya? Lagi pula, teknik pedang ini membutuhkan keselarasan hati kalian dan sinkronisasi jiwa kalian. Jika ada sedikit saja keraguan, penyatuan itu akan segera terputus. Dan kalian akan menderita serangan balik energi yang hebat. Baiklah. Kau bahkan telah memilih cara kematianmu sendiri. Itu benar-benar menghemat usahaku. Begitu kalian semua tewas, Changsheng Ju akan menjadi milikku. The film was translated and Kedua leluhur baru narrated saja by mengerahkan M. seluruh kekuatan. Melawan sampai mati. Apakah harmoni pedang ganda bisa dilakukan sekarang? Pada saat kritis ini,
Kita hanya bisa memilih untuk mempercayai leluhur. Leluhur pasti akan mampu membalikkan keadaan. Keparat kau sombong dan durhaka. Mengkhianati guru dan leluhurmu. Serta mencelakai orang-orang di dunia. Hari ini adalah hari kematianmu. Bersiaplah untuk ajalmu. Baiklah, mulailah seranganmu. Harmoni pedang ganda. Harmoni pedang ganda. Ini adalah pedang Dewa Matahari dan Bulan. Kekuatan sejati dari penyatuan itu. Pedang damai 8 arah bunuh 10.000 iblis. Melihatnya hari ini kekuatannya mengerikan. Wu Tian, kau benar-benar tidak punya hati nurani. Melakukan segala macam kekejaman. Bahkan memisahkan aku dan guruku selama 1000 tahun. Hari ini aku bertanya padamu untuk terakhir kali. Apakah kau mengaku bersalah? Aku muak kalian yang berhutang padaku. Kau pantas mendapatkannya. Bagus. Hari ini kita akan menegakkan keadilan atas nama langit. Kau harus menebus semua dosamu sekaligus. Pedang Dewa Matahari dan Bulan muncul. Musnahkan semua kejahatan. Harmoni pedang ganda. Harmoni pedang ganda. Kultivasi 1000 tahun milik Wu Tianku. Seni Iblis 9 Mata telah membuka 6 mata. Melihat keadaan saat ini, aku sudah tak terkalahkan. Dengan kekuatanmu yang terpecah-pecah itu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Wu Tian 1000 tahun yang lalu gagal membunuhmu. Sudah menjadi kesalahanku. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu lagi untuk mendatangkan malapetaka di dunia fana. Guru, jangan. Ini adalah kekuatan jiwa dewa. Kalian semua tunggulah. Dendam hari ini, aku Wu Tian pasti akan membalaskannya. Guru. Guru. Mengapa kau sebodoh itu? Kita telah mengembara selama 1000 tahun. Kita akhirnya bersatu kembali dengan susah payah. Apakah kau akan meninggalkanku sendirian lagi? Leluhur, Anda baru saja melalui pertempuran besar. Anda tidak boleh terlalu bersedih saat ini, agar Anda tidak melukai tubuh Anda lebih jauh. Benar leluhur, mari kita kembali terlebih dahulu. Kita harus cari cara mengobati Luoyan. Jika Anda pun sampai tumbang, lalu apa nasib Luoyan? Kami baru saja gagal mengenali keagungan Anda. Kami telah menyinggung Anda. Kami benar-benar pantas mati. Namun sekarang, karena penguasa telah dibunuh, kelompok ini tanpa pemimpin. Wu Tian itu. Dia licik dan penuh tipu daya. Teknik jahatnya tiada tara. Tidak. Dia beruntung bisa melarikan diri hari ini. Tapi kita tidak tahu kapan dia akan kembali untuk membalas dendam. Masalah ini kami berharap leluhur dapat memikul tanggung jawab sebagai penguasa dan melindungi negara naga kita dari para abadi. Negara tak bisa tanpa pemimpin walau sehari. Kami memohon leluhur untuk naik tahta, untuk memimpin negara naga. Kami memohon leluhur untuk naik tahta, untuk memimpin negara naga. Kami memohon leluhur untuk naik tahta. Baiklah. Penobatan ditetapkan 1 bulan lagi. Bagus, bagus. Dengan hormat mengantar Kaisar Naga. Hidup Kaisar, hidup-hidup. Hidup Kaisar, hidup-hidup. Ya, Tuan Qin, saya bertanya kepada Anda, kau ikut lomba ini demi saya. penampilan orang ini, apa sebenarnya hubungannya dengan guru? Gelandangan. Datang ke pelelangan, padahal tidak mampu membeli apapun.
Jika kau tidak mampu membelinya, kau harus berkemas dan pergi. Jangan cuma duduk di sini tanpa melakukan apa-apa. Itu sangat menyebalkan. Yao Hugui, bagaimana bisa kau berbicara seperti itu? Jangan keterlaluan dengan kata-katamu. Tawaran awal untuk Tian Muye adalah 15 juta. Silakan ajukan penawaran Anda. Aku menawar 16 juta, Tamu nomor 68, 16 juta. 20 juta, Tamu nomor 6, 20 juta. 25 juta. Tamu nomor 55, 25 juta. Seperti yang diduga ini sangat populer. 80 juta. Tamu nomor 22, 80 juta. 80 juta sekali. 80 juta dua kali. Lihat itu bocah miskin. Inilah kekuatan yang sesungguhnya. Dengan apa kau ingin melawanku? 100 juta. Tamu nomor 3 menawar 100 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 130 juta. 200 juta. Orang ini. Mungkinkah dia sengaja menaikkan harga? Mau manfaatkan kesempatan balas dendam padaku? Sudah mencapai 200 juta. Tuan Qin, ini bukan jumlah yang kecil. Aku tahu. 200 juta sekali. Tidak, aku adalah murid utama Paviliun Raja Obat. Bagaimana mungkin aku kalah dari karakter seperti itu? 200 juta dua kali. 300 miliar. Seperti yang diharapkan dari murid utama Paviliun Raja Obat. Pengeluarannya memang sangat boros. Dia menaikkan harganya menjadi 300 miliar dalam sekejap. Aku dengar kali ini Paviliun Raja Obat telah tunjuk Tuan Yao sebagai pemimpin baru. Mengenai barang pamungkas dari lelang ini, Tuan Yao demi menegaskan statusnya. Tampaknya benar-benar ingin menang. Bocah, aku telah mempertaruhkan seluruh kekayaanku. Kali ini, mari kita lihat dengan apa kau akan bersaing denganku. Yao Hugui, apakah kau sudah gila? Ada apa muka? Jumlah uang sebanyak ini tidak ada artinya bagiku. Bocah, kenapa kau berhenti menawar? Jika kau tidak melanjutkannya, barang ini akan menjadi milikku. Baiklah. Tian Muye itu milikku, umumkan segera. Aku menawar 1 miliar. Omong kosong. Kau benar-benar berani menawar 1 miliar. Mengapa aku tidak berani? Seluruh pakaianmu bahkan tidak bernilai 100. Itu semua cuma barang rongsokan pinggir jalan. Beraninya kau bersandiwara di sini. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan di dalam hatimu. Kau hanya mencoba pamer di depan muka. Kau cuma berlagak besar tapi bukan siapa-siapa. Ini adalah lelang akbar Paviliun Raja Obat. Apakah kau pikir kau sedang bermain rumah-rumahan denganku? Lalu kenapa? Itu hanya sedikit uang. Aku bisa membayarnya untuknya. Apakah kau punya uang? Ini gawat, karena ayahku bersikeras untuk The film menjodohkanku was dengan pemimpin baru. translated and Aku tidak narrated bersedia. by M Media. Aku sudah kabur dari rumah. Kartu-kartuku telah dibekukan. Bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Kau tidak bisa mengeluarkan uangnya, bukan? Kedua kantongmu sama-sama kosong. Namun kau masih berani membual dengan sombong di sini. Mengacaukan tempat ini. Itu benar-benar konyol. Jaga ucapanmu. Bersih. Apakah kau bahkan layak? Kau hanyalah pria yang hidup dari uang wanita. Menghabiskan uang seorang wanita. Kau benar-benar tidak tahu malu. Muka. Aku akan segera menjadi pemimpin berikutnya. Selama kau mengikutiku, aku alami beri kekayaan dan kemuliaan luar biasa. Mengapa repot-repot membela bocah seperti itu? Untuk melawanku. Aku benci, berhentilah memuji dirimu sendiri. Siapa yang mau mengikuti orang sepertimu? Apa yang paling ku benci dalam hidupku adalah pria sepertimu yang memandang rendah orang lain. Terlepas dari apakah dia punya uang atau tidak. Dia 1000-10.000 kali lebih baik darimu. Kau. Baiklah. Aku tidak peduli apakah kau punya uang atau tidak. Karena kau sudah mengajukan tawaran sesuai dengan aturan lelang. Menawar produk senilai lebih dari 1 miliar. Memerlukan verifikasi modal segera. Jika kau tidak bisa mengeluarkan uangnya, kau harus diusir sesuai aturan. Jadi sekarang, keluarkan kartumu. Biarkan semua orang melihat. 1 miliar. Namun kau bilang, Aku tidak membawa kartu saat ini. tidak ada kartu. Tidak ada kartu, tapi kau berani melangkah ke dalam lalang ini. Dan kau bahkan berani menawar 1 miliar di sini. Kau benar-benar punya nyali besar. Dasar makhluk tidak tahu malu. Aku hampir tertipu sandiwaramu. Seperti keadaan sekarang. Apalagi yang ingin kau katakan? Tuan King, jangan takut. Aku masih punya sedikit uang di sini.
Ini adalah uang yang kutabung sendiri. Tabungan pribadi. Aku hanya tidak tahu apakah ini cukup. Uang kecil milikmu itu cukup untuk apa? Paviliun Raja Obat adalah tanah suci di hati semua pelajar farmakologi di negara naga. Dengan pemilihan Paviliun Raja Obat yang sudah dekat, sampah sepertimu yang membuat masalah di sini adalah penghinaan terang-terangan terhadap Raja Obat. Kau benar-benar pantas mati. Tidakkah kalian semua setuju? Itu benar. Paviliun Raja Obat bagaimanapun adalah kekuatan tingkat atas di Beijing. Bagaimana mungkin orang asing yang tidak dikenal berani datang ke sini dan mencoba memeras kami? 1 miliar bahkan. Menurutku hanya dari penampilannya. Aku khawatir dia bahkan tak bisa keluarkan 10 yuan. Dan dia berani bersaing dengan Tuan Yao. Dia terlalu melebih-lebihkan dirinya. Cepat kirim seseorang untuk mengusir mereka dan pulihkan kedamaian di tempat ini. Gadis bodoh ini. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Otaknya pasti sudah kemasukan air. Dia bahkan tidak bisa membedakan naga dari ular. Penjaga, kenapa kalian belum segera menangkap orang ini dan memukulinya keluar dengan tongkat? Yo Wugui, beraninya kau? Meskipun aku tidak membawa kartu saat ini, aku bisa meminta Song Yilan mengirimkannya. Halo, bawa aset senilai ratusan miliar. Dan datanglah ke Beijing. Bawahan Anda patuh. Segera bawa aset ratusan miliar. Dan ikuti aku ke Beijing. Ya, Tuan Qin, Anda benar-benar mengesankan. Orang ini telah melindungiku beberapa kali. Terlihat sangat mirip dengan guruku. Namun kepribadiannya berbeda dari guruku. Siapa sebenarnya dirimu? bersandiwara. Apakah dia benar-benar pikir cukup santai saja? Telepon saja semua akan baik-baik saja. Ketua Song adalah wanita terkaya di negara naga yang menguasai jalur ekonomi negeri naga. Betapa berharganya waktunya. Dia bernilai puluhan juta setiap menitnya. Bagaimana mungkin dia bisa diperintah begitu saja oleh orang asing yang tidak dikenal sepertimu? Kau kira kami anak 3 tahun? Tuan Yao benar. Ketua Song mengendalikan kekaisaran bisnis Song. Ratusan pekerjaan. Bagaimana mungkin dia mendengarkan orang kecil sepertimu? Itu benar-benar konyol. Aku rasa dia hanyalah seorang penipu, memamerkan sandiwara di sana. Wanita di sebelahnya itu mungkin juga bersekongkol dengannya. Tidak perlu basa-basi dengan mereka. Sesuai dengan aturan Paviliun Raja Obat, pukul mereka berdua keluar dengan tongkat. Muka, aku sarankan kau untuk tidak tetap tertipu. Tidakkah kau melihat dengan jelas warna aslinya? Nanti, jangan sampai kau berakhir dengan bocah miskin The ini film was dipukuli keluar dengan tongkat. and narrated by M Media. Hanya dengan kalian. Apa kalian bahkan bisa menyentuh ujung jari kami? Dan kau masih berani bersandiwara di sini? Percaya atau tidak, aku akan memerintahkan seseorang untuk memukulmu sampai mati dengan tongkat. Aku ingin lihat siapa di antara kalian berani menyentuhnya hari ini. Aku pasti akan memberitahu ayahku. Dan membuat kalian semua menanggung akibat berat. Siapa ayahmu? Berani datang ke Paviliun Raja Obat bikin onar. Tidakkah kau menimbang apakah kau cukup memenuhi syarat? Ayahku adalah pemimpin Raja Obat. Apakah itu cukup memenuhi syarat? Siapa yang sedang kau coba bodohi? Benar-benar pemimpin dari Paviliun Raja Obat. Aku juga bisa bilang ibuku adalah Master Istana dari Jiu Xiao Shengong. Terlalu melebih-lebihkan kemampuan diri. Tepat sekali. Paviliun Raja Obat mengawasi semua harta dan obat berharga di bawah langit. Meski asetnya tak sebanding dengan keluarga Song, keluarga terkaya di Longchen, itu tetap sangat mencengangkan. Jika benar seperti yang kau katakan, bahwa kau adalah putri dari pemimpin Raja Obat, lalu bagaimana mungkin kau bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 miliar yuan? Wanita, kau sungguh lancang. Kau benar-benar berani menyamar di depan umum sebagai putri dari pemimpin Raja Obat. Sungguh kau pasti sudah bosan hidup. Jika kau bertanya padaku, memukulnya sampai mati dengan tongkat pun terlalu ringan. Dia harus diseret keluar bersama penipu itu. Diseret keluar bersama-sama. Dan dieksekusi dengan 1000 potongan. Kalian semua sudah keterlaluan. Yo Wugui, kau tahu kebenarannya? Cepat katakan sesuatu. Mereka berdua tidak menghormati pemimpin dan putri pemimpin. Seret mereka keluar. Eksekusi mereka dengan 1000 potongan. Tenang saja, ada aku di sini. Tidak akan ada yang menyentuhmu. Masalah ini terjadi secara tiba-tiba. Sebelum masalah ini diklarifikasi, lebih baik jangan terburu-buru menyimpulkan. Kebetulan hari ini sang pengurus juga ada di pavilion. Pengurus telah menemani Nona sejak kecil. Dia tentu mengenali penampilan asli Nona. Sebaiknya kita mengundangnya ke sini. Semuanya akan jelas dalam sekejap. Pengawal, pergi undang. Apalagi yang perlu diverifikasi? Bagaimana mungkin dia adalah putri pemimpin? Tunggu saja sampai dia mempermalukan dirinya The sendiri. film was translated and narrated Nona muda, by akhirnya M saya Media. menemukan Anda. Selama ini, kemana saja Anda pergi? Pelayan Paviliun Raja Obat. Apakah Anda tahu betapa khawatirnya saya dan
Tuan pemimpin terhadap Anda. Lihat dirimu kau sampai kuru karena kelaparan. Apakah ada yang menindas Anda saat Anda pergi? Katakan pada saya. Saya akan segera melapor kepada pemimpin agar mereka membayar harganya. Dia benar-benar adalah putri pemimpin. Tidak mungkin. Kita baru saja mengatakan hal-hal buruk tentangnya. Dia tidak akan membalas kita, bukan? Dia benar-benar putri pemimpin. Tapi jika dia benar-benar putri pemimpin, bagaimana mungkin dia tak bisa keluarkan 1 miliar itu? Paman jangan seperti ini. Aku sudah dewasa. Aku punya pendirian sendiri. Mengenai masalah pernikahan ini, aku tidak punya niat sejak awal. Bahkan jika ayah memaksaku, aku tidak akan bersedia. Jadi bagaimana jika dia putri pemimpin? Putri pemimpin seharusnya mengikuti ajaran orang tuanya, mematuhi aturan dan kebajikan wanita, dan menjaga tugas kewanitaannya, alih-alih menghabiskan sepanjang hari dengan orang yang tidak terhormat. Bergaul bersama, itu merendahkan statusnya. Siapa yang kau sebut tidak terhormat? Menurutku kaulah yang tidak terhormat. Tuan Qin adalah yang terbaik. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutnya. Dan kau masih ingin menjadi pemimpin. Aku beritahu kau, pemenang kompetisi ini hanya bisa Tuan Qinku. Kau. Baiklah. Baik sekali. Penjaga. Orang ini pakai sihir merayu dan merusak nona muda. Dan melakukan penipuan di pelelangan. Kejahatannya tidak termaafkan. Dia harus ditangani dengan tegas. Tangkap dia. Dan lempar dia ke penjara pavilion Raja Obat. Siapa yang berani, jangan ada yang bergerak. Identitas orang ini mencurigakan. Memang harus diselidiki. Tapi, Jangan khawatir. Orang itu telah tiba. siapa yang berani tidak hormat kepada leluhurku? Bawahan ini terlambat. Mohon maafkan hamba leluhur. Bangkitlah, berikan uang itu padanya. Ya, Dia sebenarnya adalah orang terkaya di negara naga. Song Yilat. Aku benar-benar bertemu orang terkaya itu. Sebenarnya apa latar belakang orang ini? Karena bahkan orang terkaya itu sendiri begitu hormat kepadanya. Sepertinya latar belakang orang ini benar-benar tidak sederhana. ini adalah kartu hitam keluarga Song. Isinya ratusan miliar aset. Di mana barang yang diinginkan leluhur? Ini adalah Tian Muyi. Mohon diterima yang mulia. Yang mulia yang Anda maksud ada di sini. Saya lalai barusan. Atas nama Lelang, saya minta maaf tulus kepada Anda. Kirimkan Tian Muye itu kembali terlebih dahulu. Jaga Luoyan dengan baik. Ya. Tuan Qin, sebenarnya siapa Anda? Anda sebenarnya bisa membawa orang terkaya di negara naga ke sini. Dan Luoyan yang baru saja Anda sebutkan. Siapa dia? Apakah dia seseorang yang sangat dekat dengan Anda? Siapa sebenarnya orang ini? Mengapa dia memiliki penampilan yang sama dengan guru? Lupakan saja, selamatkan guru yang paling penting. Apa kau tidak mendapatkannya? Kau pernah berjanji padaku bahwa kau pasti akan mendapatkannya. Awalnya itu sangat mudah. Tapi entah kenapa, seorang bocah muncul entah dari mana dan merusak rencananya. Aku tidak peduli dengan semua itu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau mengacaukan kompetisi juga dan membuatku kehilangan teratai Phoenix 9, maka aku harus melahapmu untuk memajukan istana iblisku. Bawahan ini pasti tak akan mengecewakan Tuan Wu Tiang. Qinmu, kau telah membawaku ke keadaan ini. Aku pasti akan hancurkanmu berkeping-keping. Selamat datang generasi muda. Untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi pemimpin Pavilion Raja Obat. Saya adalah tetua untuk acara ini. Kompetisi ini dibagi menjadi 2 babak. Hanya yang menang 2 babak berturut-turut yang bisa memperebutkan gelar Raja Obat. Pemenang tidak hanya akan mendapat posisi Raja Obat kami, tetapi juga bisa menikahi putri dari Raja Obat yang lama, Nona Moga. Anda juga akan menerima obat spiritual lembah Raja Obat teratai Phoenix 9. Hanya ada satu kesempatan. Mohon hargai itu. Tuan Qin, Anda harus menang. Sekali itu keberuntunganmu. Kau tidak akan seberuntung itu kali ini. Benarkah begitu? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau punya uang, kau bisa pamer di sini. Itu tidak akan berhasil di sini.
Paviliun Raja Obat kami terkenal karena pengobatan di seluruh dunia. Di sini, kami hanya akui keahlian medis dan farmakologi. Dan aku adalah murid pertama dari garis langsung Raja Obat. The film was Dengan sampah translated sepertimu. and narrated by M. Bagaimana Media. kau layak menjadi lawanku? Kita akan tahu setelah mencobanya. Baiklah. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Itu Yao Gui. Dia adalah murid langsung Raja Obat. Murid pertama. Kekuatannya tak terduga. Aku tidak ingin di babak pertama berhadapan dengannya. Bukankah ini sama saja mencari masalah? Ya, aku dengar. Dia sudah lama dipilih oleh Raja Obat. Saya tidak tahu apakah itu benar. Bagaimanapun, jangan gegabah memancing kemarahannya. Guruku adalah Raja Obat yang terhormat. Aku adalah murid tertuanya. Ini seharusnya sudah diputuskan sejak lama. Bersaing denganku hanyalah mencari mati. Aku ragu ada orang bodoh seperti itu yang akan berjalan langsung ke garis api. Apakah tidak ada yang berani menerima tantangan? Sesuai dengan aturan. Jika tidak ada yang menantang kontestan, mereka otomatis lolos ke babak berikutnya. Karena tidak ada yang menantang Yao Gui, maka saya umumkan. Tunggu, siapa bilang tidak ada yang menantang? Siapa orang ini? Sangat berani. Baru pertama kali melihatnya. Dia benar-benar berani menantang Yao Gui, si bodoh yang tidak tahu arti kematian. Mari kita tunggu dan lihat saja. Aku pikir kau hanya mencari mati. Apakah kau begitu yakin bisa menang? Aku telah diajar secara pribadi oleh Raja Obat. Aku tak pernah terhambat bertahun-tahun. Dan kau, siapa gurumu? Tidak, guru. Hanya di waktu luangku. Aku sudah membaca beberapa buku. Dalam dunia pengobatan kita, senioritas dan hierarki adalah segalanya. Orang ini bahkan tidak memiliki guru yang namanya layak disebut, namun dia masih berani menunjukkan wajahnya di sini. Saya rasa otaknya sudah tidak waras. Membaca beberapa buku. Buku apa yang dia baca? Mungkinkah buku itu dipungut dari tumpukan sampah? Dia benar-benar berani menantang kakak Yao. Benar-benar konyol. Tuan Qin tidak akan mengalami masalah kan? Pertama kau mengambilmu ke dariku. Lalu di pelelangan, kau merebut Tian Muyaiku. Jika kau kalah dalam pertandingan nanti, aku ingin kau berlutut di depanku dan bersujud sebagai permintaan maaf. Terserah apa yang membuatmu senang. Bagus. Aku harap saat waktunya tiba, kau masih akan setenang dan sekompos ini. Pertandingan dimulai. Babak pertama kompetisi diagnosis medis. Kami akan membawa seorang pasien. Kalian akan memeriksa pasien terpisah. Keduanya akan tulis nama penyakit di atas kertas. Yang menjawab benar adalah pemenangnya. Kinmu tidak peduli seberapa baik kau berakting. Mustahil bagimu untuk mengidentifikasi penyakitnya. Kau pasti akan kalah dalam pertandingan ini. Kinmu, aku sudah selesai menulis. Di mana jawabanmu? Apa yang terburu-buru kecepatan tidak menjamin kemenangan. Orang ini terlalu sombong. Beraninya dia berbicara seperti itu kepada kakak Yao. Jangan khawatir, lihat saja dia. Apakah dia terlihat seperti orang yang mengerti pengobatan? Saya yakin sebentar lagi dia akan ditampar keras di wajahnya oleh kakak Yao. Bersandiwara. Apa maksudnya ini? Anda tidak berencana untuk mengumumkannya. Daftar promosi akan diumumkan untuk semua murid setelah menyelesaikan babak pertama kompetisi secara bersamaan. Ini adalah aturannya. Sekarang silakan kelompok berikutnya dari para murid untuk maju. Aku menunggu sujud dan permintaan maafmu. Bodoh. Daftar promosi. Babak pertama kompetisi seleksi Raja Obat. Yao Gui. Xiu, Xiao Zai. Yu. Sepertinya kesombongan seseorang telah meledak. Saatnya memenuhi janji dan bersujud untuk memohon ampun. Berani bersaing denganku. Kau masih 1000 tahun terlalu dini. Bukan. Aku pikir kau harus menyerah dengan ide itu. Kau akan menjadi milikku cepat atau lambat.
Aku benci. Tidak tahu malu. Bahkan jika Tuan Qin tidak menang, itu tidak akan menjadi giliranmu. Dan Qinmu. Apa? Tuan Qin, Anda berhasil maju. Saya tidak menyangka Anda benar-benar mahir dalam pengobatan. Anda sungguh luar biasa. Bukan apa-apa. Mustahil ini benar-benar mustahil. Sesuatu pasti telah salah. Orang ini penuh dengan tipu muslihat. Dia pasti menggunakan semacam skema. Apakah Anda pikir semua orang sama sepertimu? Suka melakukan transaksi kotor. Tuan Qin bukan orang seperti itu. Berhenti dengan omong kosongmu. Tuan Qie, aku melihatnya tidak lebih dari sepotong sampah. Seseorang tanpa guru. Pecundang yang hanya membaca buku usang ini. Bagaimana mungkin dia bisa melihat? Di mana letak patologinya? Tentu saja. Pasti ada tipu muslihat yang dia gunakan. Menurut pandanganku, membuat jawabannya terbuka untuk umum adalah satu-satunya cara untuk meyakinkan semua orang. Anda bilang periksa lalu kami periksa. Atas dasar apa? Yo Gui, kau sudah keterlaluan. Lupakan saja, jika dia ingin memeriksa biarkan dia, agar dia tidak membuat masalah di sini. Mengganggu kompetisi. Membuat segalanya kacau bagi semua orang. Dan tidak membiarkan siapapun tenang. Tuan Qin, Anda terlalu baik hati. Tidak seperti beberapa orang yang curigaan dan berpikiran sempit. Penyakit yang diderita pasien. Memang benar. The Racun film was ular Jinbi. translated and Selanjutnya kita narrated lanjut by ke babak kedua. M-Media. Semuanya silakan maju untuk menuliskan resepnya. Bocah, anggap dirimu beruntung kali ini. Badut. Racun ular Jinbi. Toksisitasnya kompleks dan sangat sulit untuk dinetralkan. Apa gunanya hanya menebak nama penyakitnya? Cara pakai dan dosis obat harus ditentukan oleh tabib yang berpengalaman melalui penilaian mereka sendiri. Qinmu, kau tunggu saja di permukaan. Kau akhirnya menunjukkan warna aslimu. Mari lihat bagaimana kau mempertahankan sandiwara ini. Berisik. Kau, Bisakah kau berhenti mengganggu? Tuan Qin, jika nanti dia tidak bisa menulisnya, itu semua akan menjadi kesalahanmu. hanya dengan dia. Beri dia 100 tahun, dan dia tetap tidak akan bisa menulis resep. Bahkan jika dia entah bagaimana berhasil menulisnya, kemungkinan besar itu adalah resep yang akan meracuni orang hingga tewas. Aku sarankan kau hentikan perjuangan sia-siamu. Akui saja kekalahanmu sekarang, agar aku menjadi Raja Obat, dan membuatmu menanggung akibatnya. Raja Obat. Hanya denganmu. Jangan berpikir bahwa dengan berpose gagah, berarti kau bisa menulis resep. Dengan tingkat keahlianmu, paling-paling itu seperti menggambar kura-kura di pintu masuk pasar. Apa yang membuatmu panik hasil kompetisi sebelum diumumkan? Saya umumkan para peserta yang lolos ke babak kedua. Yo Gui, Qinmu. Selamat kepada Yo Gui dan Qinmu. Melanjutkan ke kompetisi kita. Babak final. Ya Tuhan, Tuan Qin, Anda benar-benar berhasil masuk ke babak final. Anda luar biasa. Anda pasti orang yang dikirim oleh langit. Takdirku. Qinmu, dendam karena mencuri wanitaku. Aku Yao Gue tidak akan berdamai denganmu. Apa pendapat kalian berdua? Kakak senior Yao, ajari orang Planko yang bodoh ini sebuah pelajaran. Benar, biarkan dia melihat. Seperti apa? Pil 9 putaran pengembali jiwa yang asli. Negara naga kalian benar-benar terlalu rendah. Bagaimana ini mungkin? Kakak senior Yao benar-benar gagal. Kakak senior Yao adalah murid langsung Raja Obat. Jika dia saja tidak bisa melakukannya, maka di seluruh dunia ini, apakah tidak ada orang lain yang mampu? Dengan tingkat keterampilan medis seperti ini, Apa yang membuatmu begitu bangga? Kakak senior Yao gagal, tapi apakah itu berarti kau pasti akan berhasil? Tepat sekali, kau bahkan belum mencoba. Mengapa kau begitu sombong? baiklah. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu. Keterampilan medis Planko adalah yang terbaik di dunia.
Lihat itu. Ini adalah kekuatan. Sekumpulan semut. Hari ini paviliun Raja Obat ini. Dan gelar Raja Obat. Akan aku ambil. Kau pasti putri Raja Obat. Mulai sekarang. Kau adalah wanitaku. Layani aku dengan baik hari ini. Dan kau tidak akan kekurangan keuntungan. Biarkan aku pergi. Seseorang tolong bantu. Beraninya kau. The film was translated and narrated by M Media. Di majelis seleksi Raja Obat. Siapa yang berani begitu lancang? Salam Raja Obat. Ayah, selamatkan aku dari bajingan ini. Dia melecehkanku. Kau harus memotong kedua tangannya dan melemparkannya ke anjing. Bersemangat. Aku menyukaimu yang seperti ini. Wanita yang sulit diatur. Dibandingkan dengan mereka yang lemah lembut. Menjinakkanmu. Memberiku rasa pencapaian yang lebih besar. Siapa kau? Beraninya kau. Di paviliun Raja Obat. Tidak menghormati putriku putri Raja Obat. Penjaga tangkap dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Aku pangeran Klanko. Juara kompetisi ini. Menurut aturan kompetisi. Putri Raja Obat. Sekarang adalah wanitaku. Siapa berani ikut campur saat aku sentuh wanitaku? Kau bilang kau memenangkan kompetisi Raja Obat. Kau tidak percaya. Tanyakan pada yang lain. Ayah, tolong selamatkan aku. Aku tidak ingin menikahi bajingan ini. Aku minta maaf putri. Menurut aturan kompetisi. Dia telah meraih kemenangan. Jadi kau harus menjadi wanitanya. Apa katamu? Ayah, apakah aku ini putri kandungmu? Hanya dengan satu kata maaf, kau mengirimku ke sarang harimau. Kau sungguh kejam. Bagaimana kau bisa menatap wajahku? Aku tidak memiliki ayah yang tidak punya hati. Aku membencimu. Kau sebaiknya patuh menjadi wanitaku, agar kau tidak terlalu menderita. Ayahmu tidak akan bisa melindungimu. Dalam mimpimu, Jalan kau menolak cara yang mudah. Aku. Aku bahkan belum mulai memurnikan pil. Dan siapa kau? sudah sampai sejauh ini. Orang ini terus bersikeras untuk maju. Jangan berlagak seperti pahlawan yang benar. Bahkan kakak Kieu sudah dikalahkan. Dia hanyalah seorang yang bahkan tidak tahu cara meracik pil. Kau pikir dia bisa membalikkan keadaan? Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Negara naga kita akan mendapatkan satu lagi. Apakah kau merasa malu? Apakah itu masih belum cukup? Sampah negara naga. Mengapa ada begitu banyak jenis sampah di sini? Baru saja merekrut satu orang lagi. Sekarang datang lagi satu orang. Kinmu, berhentilah berpura-pura tenang di sini. Jangan pikir aku tidak tahu. Apa yang sedang kau pikirkan? Kau hanya ingin memenangkan hati muka. Tapi akan kuberitahu kau. Masalah ini menyangkut kehormatan negara naga. Jika kau tidak mampu maka jangan lakukan. Mengambil tugas yang sulit. Jangan gagal saat waktunya tiba. Dan berakhir menjadi bahan tertawaan dunia. Apakah kau yakin aku akan kalah seperti itu? Putaran kompetisi ini adalah tentang pemurnian pil. Kau pada dasarnya tidak tahu cara memurnikan pil. Bagaimana cara menggunakan tungku pemurnian pil? Kau mungkin juga tidak tahu bukan? Masih ingin menang? Apakah otakmu sudah mati rasa atau bagaimana? Dia tidak salah. Kau orang bodoh yang tidak berguna bahkan. Kau bahkan tidak tahu cara menggunakan tungku pemurnian pil. Dengan apa kau akan melawanku? Meracik pil dengan tangan kosong. Ini sungguh tidak pernah terdengar. Memang, agar sebuah pil terbentuk, prosesnya sangatlah rumit. Harus berada di dalam tungku alkimia, melalui berbagai tahapan pemurnian. Tidak satu langkah kecil pun boleh salah. Meracik pil adalah masalah di mana kesalahan kecil berujung pada kegagalan besar. Bagaimana mungkin seseorang meracik pil dengan tangan kosong dalam hitungan detik? Bukan hanya itu, ini sepertinya adalah pil pengembali jiwa 9 revolusi tingkat atas. Aku khawatir bahkan Raja Obat akan merasa sulit untuk mencapainya. Keterampilan alkimiaku telah mencapai puncaknya. Bagaimana mungkin kau? Sampah yang hanya menggosok benda dengan tangan, yang bisa bersaing. Kau hanya di sini, mencoba mengesankan orang dengan omong kosong. Hanya sekadar pamer. Benda milikmu ini, apakah bisa dimakan? Itu mungkin malah akan meracuni orang hingga tewas. Sampah semacam ini, siapa yang berani memakannya? Kinmu tipu muslihat apalagi yang kau mainkan. Cepat kenyah dengan barang rongsokanmu itu. Apakah kau ingin meracuni orang dan membawa malu bagi negara naga kita?
dan Paviliun Raja Obat. Yo Wugui, diamlah. Aku percaya pada Tuan Qin. Pil miliknya pasti akan berhasil. Kau adalah wanitaku. Mengapa kau membela orang luar? Aku benci. Siapa wanitamu? Anggota klanku rendahan sepertimu tidak pantas untukku. Kau masih punya waktu untuk membual di sini. Khasiat obatmu akan segera kedaluarsa. Apa katamu? Ini? Bagaimana ini mungkin? Keterampilan alkimiaku sudah lama melampaui Raja Obat. Bagaimana situasi ini bisa terjadi? Pangeran klanku. Dia tampak tidak istimewa bagiku. Memang. Namun dia masih berbicara dengan sombong. Mengklaim keterampilan medisnya lebih unggul dari Raja Obat. Dia benar-benar tidak takut jatuh ke neraka penarik lidah dan menderita siksaan karena lidahnya dicabut. Eliksir bau dalu bermasalah. Demi keadilan, Raja Obat mohon berikan perintah untuk mencabut gelar juara pertama pria ini. Atas dasar apa? Setidaknya untuk saat ini pelku. Efek obatnya masih yang terbaik. Setidaknya dia sadar. Posisi Raja Obat masih milikku. Kecuali dia bisa membuktikan bahwa pil yang dia gulung di tangannya memiliki efek obat yang lebih unggul dari milikku. Bagaimana kalau kita biarkan pria ini mencobanya? Karena keadaan sudah sampai di sini. Kita hanya bisa mengobati kuda mati seolah-olah masih hidup. Kita tidak bisa membiarkan orang luar mengambil posisi Raja Obat, bukan? Teknik meracik pil dengan tangan ini adalah sesuatu yang belum pernah kudengar. Metode ini mungkinkah tidak bisa diandalkan? Aku pernah dengar sedikit tentang metode ini. Kudengar bahwa 100 tahun yang lalu ketika wabah melanda negara naga dan mayat berserakan di ladang, itu adalah seorang master medis yang meramu pil dengan tangan, menyelamatkan rakyat jelata dari kesulitan mereka. Tapi tidak ada cara lain sekarang. Biarkan dia mencobanya. Anak muda, aku harap kau tidak mengecewakanku. Sekarang berikan obat itu kepada pasien. Kompetisi seleksi Raja Obat. Aku tidak percaya sedetik pun bahwa pil yang kau gulung dengan tangan ini bisa memiliki efek obat yang berarti. Dermawan Andalah yang menyelamatkan saya. Anda seperti orang tua kedua saya. Itu hanya usaha kecil. Tidak perlu formalitas. Dia benar-benar sembuh. Bukan hanya sembuh, tapi dia bahkan mendapatkan kembali tubuh mudanya. Siapa yang menyangka pria ini benar-benar memiliki keterampilan medis seperti itu? Dengan begini, posisi Raja Obat kita tidak akan jatuh ke tangan orang luar. Itu luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Faktanya ada tepat di depan mata kita. Kau benar-benar kalah dalam keterampilan. Pemenangnya telah diputuskan. Dengan ini saya umumkan bahwa dalam kompetisi Raja Obat ini, pemenangnya adalah Qinmu. Sekarang, saya akan menyerahkan kepada pemenang. Ini Qinmu. Ramuan spiritual tertinggi dari Paviliun Raja Obat saya, Teratai Phoenix 9. Selamat anak muda. Luar biasa. Selama kita mendapatkan Teratai Phoenix 9, guru akan terselamatkan. Tunggu dulu. Hari ini selain aku, tidak ada orang lain yang bisa mengambil Teratai Phoenix 9. Pangeran Klanko. Apa maksud dari semua ini? Apa maksudku? Tepat seperti yang kukatakan. Orang tua, jika kau tahu apa yang baik untukmu, berikan saja Teratai Phoenix 9 itu kepadaku. Mungkin, aku bahkan bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, aku akan menghancurkan Paviliun Raja Obat ini sepenuhnya. Apa katamu? Tidakkah kau mengerti orang tua? Aku menyuruhmu memberikan benda itu padaku. Jika kau masih menolak, aku akan membunuh semua orang di sini sekarang juga. Kau pikir kau siapa? Berani kurang ajar di negeri naga. Apakah ayahmu tidak pernah mengajarimu bahwa di wilayah orang lain, kau harus menjaga sikap? Qinmu, kau sedang berakting lagi bukan? Apa kau pikir aku tidak tahu? Energi internalmu rusak. Dan kau terluka parah. Dengan kekuatanmu saat ini, kau jauh dari tandinganku. Mengalahkanmu sangatlah mudah. Tuan Qin, apa yang dia katakan? Apakah Anda terluka? Bagaimana kau tahu tentang cederaku? Ternyata tebakanku benar. Kau bersekongkol dengan Wu Tian bukan? Dia mengiringmu untuk mengambil Teratai Phoenix 9. Lalu kenapa jika dia melakukannya? Tuan Wu Tian memiliki seni bela diri yang tiada tara. Jika dia bergabung denganku,
negara naga akan berada di bawah kendali kita. Benarkah begitu? Cukup omong kosongnya. Apakah kau akan menyerahkannya atau tidak? Cepat serahkan padaku. Dan bagaimana jika aku menolak? Menolak ya? Baiklah. Maka hari ini, aku tidak akan bersikap sopan. Mari kita lihat siapa yang berani. Jiu Xiao Shen Gong sedang bertugas. Orang yang tidak berkepentingan. Segera menyingkir. Kau memanggil bala bantuan. Apa? Kau diizinkan menggunakan trik kotor. Tapi aku tidak diizinkan memiliki rencana cadangan. Kau penjahat pengkhianat. Aku harus mendapatkan bunga ini. Apa kau pikir menangkapku? Berarti segalanya sudah selesai. Dalam mimpimu, selama Tuan Wu Tian ada di sini, kalian semua tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Negara naga akan selalu menjadi budak Lan Kong. Dan kalian semua juga budakku. Bawahan Anda telah gagal dalam tugasnya. Sebuah laporan baru saja datang dari anak buah saya. Saat Fu dan saya meninggalkan Shen Gong, bahwa Wu Tian memanfaatkan kekacauan dan membawa Nona Luoyan pergi. Apa katamu? Hu sedang menangani akibatnya. Sui Yue, The segera film bawa was anak buahmu. translated dan and ikuti aku narrated untuk by menyelamatkan M Luoyan. Media. Ya, Kinmu bocah ingusan. Kemana kau pikir kau akan pergi? Wu Tian, beraninya kau. Aku akan memberimu 3 detik. Lepaskan guruku segera. Kalau tidak aku pasti akan menghabisimu. Kau menginginkan gurumu. Baiklah. Serahkan teratai Phoenix 9 sekarang. Dan aku akan melepaskannya. Jika tidak, aku akan mencekiknya sampai mati. Dan memisahkan kau dan gurumu. Antara dunia orang hidup dan orang mati. Berhenti. Guru. Tuan Qin. Siapa dia? Mengapa dia terlihat persis seperti saya? Aku juga ingin tahu. Apakah Anda mengetahui sesuatu? Sebenarnya, dulu kau memiliki seorang kakak perempuan kembar yang baru saja menghilang dalam sebuah kecelakaan. Aku mencarinya selama bertahun-tahun, namun tidak menemukan jejaknya. Jeti. Dia sebenarnya adalah kakak kembar saya. Aku mengerti. Jangan. Jangan berikan padanya. Qin Lu. Aku lebih baik binasa bersamanya. Guru, Jaga kakakku baik-baik untukku. guru. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Bersikaplah sopan. Kau adalah sanderaku sekarang. Apa aku menyuruhmu bicara? Leluhur Anda tidak boleh. Saya tahu Anda mengkhawatirkan Nona Luoyan. Tapi teratai Phoenix 9. Kita sama sekali tidak bisa menyerahkannya. Ya, guru kita tidak bisa menyerahkannya. Belum lagi, apakah Wu Tian setelah mengambil barang itu akan benar-benar melepaskannya, bahkan jika dia melakukannya tanpa teratai Phoenix 9. Nona Luoyan tidak akan selamat, dan setelah luka Wu Tian sembuh, itu akan menjadi bencana besar bagi negara naga kita. Warga negara naga akan ditempatkan dalam keadaan yang sangat menderita. Memang, hanya ada satu teratai Phoenix 9. Jika Wu Tian menggunakannya, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya lagi. Leluhur mohon pertimbangkan kembali. Kalian semua memintaku untuk meninggalkan guruku. Qinmu, sebaiknya kau berpikir dengan hati-hati. Kau telah bertahan selama 1000 tahun, hanya untuk bersatu kembali dengan gurumu. Apakah kau benar-benar ingin melihat dia mati di depan matamu sendiri? Aku lihat kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti matinya. Jangan serahkan itu. Wu Tian beraninya kau. Sepertinya, perasaanmu padanya tidak lebih dari ini. Maka aku tidak punya pilihan selain mengantarnya pergi sendiri. Berhenti. Kau pikir aku akan berhenti hanya karena kau bilang? Teratai Phoenix 9 ada di sini. Lepaskan guruku. Qin Lu. Jangan. Prinsip-prinsip yang kuajarkan padamu. Apakah kau sudah melupakan semuanya? Kau harus mengutamakan orang-orang di dunia. Guru,
Diam. Jika kau berani menyerahkannya, kau bukan lagi muridku. Kau. Sampah tidak berguna. Apa gunanya kau? Karena kau tidak mau menyerahkannya, maka aku harus mengambilnya dengan paksa. Kinmu, kau tidak bisa menggunakan penggabungan pedang ganda sekarang. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Aku sarankan kau bersikap masuk akal. Serahkan teratai Phoenix 9. Aku masih bisa mengampuni nyawa kalian. Mimpi saja kau. Benar-benar keras kepala. Kalau begitu pergilah menjemput ajalmu. Berhenti. Jika kau ingin menyentuh leluhur, kau harus melewati kami terlebih dahulu. Dua lagi datang menjemput ajal mereka. Baiklah. Maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Dan kemudian mengirim yang lain untuk menyusul. Kinmu. Dengan kultivasimu saat ini, bagaimana mungkin kau bisa melawanku? Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Dan kemudian, membuat rakyat seluruh negara naga dikubur bersamamu. Apakah kau masih belum menyerah? Kinmu, aku telah menangkapnya. Bunuh dia dengan cepat. Jangan khawatirkan aku. Bunuh dia dengan cepat. Guru. The Kau film was wanita gila. translated Menyingkirlah and dari narrated jalanku. by M Media. Tidak. Guru. Aku tidak bisa melihatmu mati. Permainan kucing dan tikus ini, aku sudah bosan memainkannya. Sekarang, aku akan mengirim kalian semua ke alam baka bersama-sama. Rasakanlah kekuatan mengerikan yang telah kupendam selama 1000 tahun. Wu Tian. Mengapa kau tetap begitu keras kepala? Apa yang kau tahu? Tunggu sebentar. Begitu aku menyerap teratai Phoenix 9 dan merebut kekuatan umur panjangmu, aku akan menjadi makhluk tertinggi di seluruh langit dan bumi. Sayang sekali. Setelah 1000 tahun, perjuangan pahitmu, pada akhirnya, kau tetap kalah. Dariku. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Bagaimana aku membantai kalian semua seluruh negara naga. Rakyat negara naga pinjamkan aku bantuan kalian. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan spiritualmu jelas sudah habis. Mengapa kau masih memiliki kekuatan yang begitu hebat? Wu Tian, kau telah melakukan kejahatan tanpa akhir dan membantai orang yang tidak bersalah. Hari ini, aku akan menggunakan kekuatan rakyat untuk mengeksekusimu di tempat. Bersiaplah untuk mati. Guru. Kinmu, kau berhasil. Guru. Aku berhasil. Tidak ada yang bisa menghentikan kita lagi. Untuk bersama selamanya.